Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 8 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu, senantiasa dalam melindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait kisi-kisi penilaian tengah semester. Insya Allah untuk penilaian tengah semester akan kita mulai pekan depan ya, tanggal 7 September 2020. Untuk jadwal lengkapnya insya Allah nanti akan dibagikan ke grup orang tua ya. Jadi teman-teman bisa mendownload di grup orang tua. Dan untuk kisi-kisi PTS mata pelajaran matematika, teman-teman juga bisa mendownload dalam bentuk Microsoft Word di Google Classroom ya. Dan video ini saya buat supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, langsung saja untuk kisi-kisi yang pertama. Teman-teman bisa melihat di layar ya. Disajikan barisan bilangan bulat, peserta didik dapat menentukan suku selanjutnya dengan benar. Ya. Ini contohnya, contoh soalnya. Ini saya tulis hanya 2 contoh soal, tapi teman-teman bisa melihat di video sebelumnya ya. Di video pembelajaran pertemuan pertama dan kedua ya, terkait pola bilangan. Itu ada lengkap ya, macam-macam barisan. Kalau di sini saya hanya contoh 2. Mari kita ingat bersama-sama teman-teman 2 contoh ini. Kita amati contoh yang pertama 2, 4, 6, 8. Ya, ini kita coba ulas secara singkat ya, secara cepat juga. Karena video pembelajaran sebelumnya sudah cukup lengkap, teman-teman bisa belajar dari video itu. 2 ke 4 ini nambah 2, 4 ke 6 juga nambah 2, 6 ke 8 nambah 2. Berarti ini selalu nambah 2. Berarti ini juga nambah 2 lagi, 10. Dan seterusnya. Kalau di contoh soal yang kedua, ini lompat ya. Ini lompat 2. 1 ke 3 nambah 2, 3 ke 5 ini nambah 2, berarti ini lompat 2 juga. Nambah 2. Ini 5 tambah 5 tambah 2 ini 7. Ya. Ini pun lompat. Lompatnya lompat 2 sama. Ini ditambah 3. Ya. Ini juga ditambah 3. Berarti ini 8 ditambah 3 ini 11. Begitu. Terus untuk yang ini, yang 3 ini juga lompatnya lompat 2 juga. 3 ke 4 nambah 1, 4 ke 5 nambah 1, berarti ini nambah 1 juga. Ya, ini 6. Dan seterusnya. Untuk macam-macam barisan bilangan yang lain, ya, teman-teman bisa membuka kembali video Ustadz sebelumnya ya. Untuk materi pola bilangan ada di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Teman-teman bisa cek lagi ya, di YouTube sekolah. Baik, berikutnya disajikan barisan bilangan bulat, peserta didik menentukan suku ke N. Ya, kalau tadi menentukan suku selanjutnya, sekarang menentukan suku ke N. Ini contoh soalnya. Tentukan suku ke N dari suku ke N dan suku ke 100 dari barisan 3, 7, 11. Ini pun teman-teman bisa ngecek lagi di video Ustadz sebelumnya. Sudah cukup lengkap ya. Ini Ustadz hanya menjelaskan lagi yang Ustadz hubungkan dengan kisi-kisi PTS biar teman-teman mudah dalam
belajar ya, tidak terlalu luas karena ini yang akan keluar di PTS besok. Cuma soalnya nanti angkanya berubah ya. Jadi teman-teman bisa belajar video ini dan video sebelumnya. Insya Allah nanti nilainya bisa maksimal. Tentukan suku ke N dan suku ke 100 pada barisan 3, 7, 11. Ya. Suku ke N. Nih, ingat ya teman-teman ya. Kalau agak lupa bisa cek lagi. Berarti ini suku ke 1 itu kan 3. Ya, suku kedua itu kan 7. Suku ke 11, suku ketiga itu kan 11. Ya. Ini cek lagi. Ini selisihnya berapa? Ini bedanya berapa? 3 ke 7. Ini berarti 4. Ini juga 4. Nah, ini teman-teman bisa mencari UN-nya ya. Berarti ini UN-nya yang dicari. Ya. Caranya sebenarnya di video sebelumnya ada 2 cara ya, tapi ini saya ingatkan cuma 1 cara lagi. Ini cara kedua teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Nih, U1 kan hasilnya U1 kan jawabannya 3. Ya, U1 sama dengan 3. 3 ini diperoleh dari ini bedanya. Ya, 4 dikali ini apa namanya? Suku pertama 4 dikali 1. 4 dikali 1 kan 4. Sementara U1 sama dengan 3. 4 supaya menjadi 3 dikurangi 1. Nah, U2 ini pun sama. 4 ya. 4 dikalikan ini suku kedua berarti dikalikan 2. Ini U2-nya sama dengan 7 ya. U2-nya sama dengan 7. Sementara 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 8 supaya menjadi 7 dikurangi 1. Ya. Ini U3 pun sama. U3 4 kali 3 sama dengan U3-nya 11. 4 kali 3 kan 12. Supaya jadi 11 kurangi 1. Berarti semuanya dikurangi 1 ya. Berarti mencari UN. Berarti ini diganti N. 4 diganti N. 4 dikali N dikurangi 1. Ini adalah UN-nya. Begitu. UN ini bisa digunakan untuk mencari suku ke 100. Berarti kan UN-nya sudah ketemu ya. UN sama dengan 4 kali N dikurangi 1. Berarti yang dicari kan U100. Berarti N-nya diganti angka 100. Berarti 4 kali 100 kurangi 1. Berarti ketemunya 400 kurangi 1. 399. Kurang lebihnya begitu teman-teman. Lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Disajikan pita barisan bilangan bulat 2 warna. Peserta didik menentukan warna pita pada barisan bilangan nomor tertentu. Ada contohnya. Nah, yang tipe seperti ini teman-teman bisa cek lagi ya di video sebelumnya. Ini ada 2 warna ya. Kalau di kisi-kisi berikutnya ini ada 3 warna. Disajikan pita ya, pita barisan bilangan bulat 3 warna. Peserta didik atau teman-teman menentukan warna pita pada barisan nomor tertentu ya. Ini contohnya seperti ini. Ya kan? Ustadz pernah menjelaskan ini. Terus teman-teman disuruh untuk mencari warna, misal warna pada pita nomor 1000. Berarti 1000 itu warnanya apa? Merah, putih, atau biru begitu. Atau dicari nomor 1500 itu warnanya warna apa? Merah, putih, atau biru. Nah, begitu. Itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi untuk apa namanya? Kisi-kisi berikutnya. Nah, ini. Disajikan barisan Fibonacci ya. Teman-teman menentukan barisan Fibonacci selanjutnya. Ini contohnya.
Nah, gitu. Saya akan ingatkan sedikit terkait barisan ini, ya. Nih, Fibonacci ini contohnya nih. Teman-teman perhatikan. 2, ya, ini. 2 ditambah 2, ini 4, ya. Terus 2 ditambah 4, ini 6. 4 ditambah 6, ini 10. Berarti untuk menentukan titik-titik ini, 6 ditambah 10 berarti 16. Jadi teman-teman ya, kalau ini dilanjut, ini 10 ditambah 16 berarti 26. Dan seterusnya. Begitu ya. Coba kalau ada contoh soal yang lain. Nih, 1, 2. Ini berapa? Ini juga Fibonacci ya. Perhatikan, nih. 1 ditambah 1, ini 2. 1 ditambah 2, ini 3. Paham ya teman-teman ya? Ini Ustaz pelan-pelan ini. Supaya teman-teman paham. 2 ditambah 3, 5. Terus untuk mengisi yang Ustaz centang ini berarti 3 ditambah 5. Ini 8. Ya, 8 nih. Terus yang Ustaz centang lagi nih berapa? Berarti 5 ditambah 8, 13. Dan seterusnya. Ya. Misal lagi 3, 6, 9. Ini berapa ini? Titik-titiknya berapa? Berarti 3 tambah 3 kan 6. 3 tambah 6, 9. Berarti 6 tambah 9 itu berapa? 15. Ya, ini diteruskan sendiri silahkan. Nah, itu adalah barisan Fibonacci. Baik, lanjut lagi. Kisi-kisi berikutnya disajikan barisan aritmatika bertingkat. Ya, ini aritmatika bertingkat. Peserta didik atau teman-teman menentukan barisan aritmatika bertingkat selanjutnya. Ya, supaya lebih paham ini. Kalau ini yang soalnya langsung ke angka ya. Nanti soalnya bisa berupa gambar ya atau noktah titik-titik lingkaran begitu atau pakai korek api juga bisa. Kalau di kisi-kisi ini langsung menggunakan angka ya, barisan bilangan ya. Begitu. Ini berarti sudah pasti nih. Barisan aritmatika bertingkat keluar. Ya. Bagaimana sih ciri-cirinya aritmatika bertingkat? Ini, teman-teman lihat bedanya. 2 ke 4 kan bedanya 2. Ini 4 ke 7 kan 3. Ini 4. Nah, ini kan bedanya itu selalu nambah. Dan penambahannya selalu tetap. Ini kan nambah 1. Nah, kalau nambah 1 semua. Begitu. Dan untuk misal ini yang dicari adalah suku ke 100. Nah, berarti yang dicari adalah U100. Ya, ini yang dicari. U100-nya berapa misal? Ya, berarti teman-teman supaya bisa menjawab U100-nya berapa, atau suku ke 100-nya berapa, teman-teman butuh UN-nya, ya. UN khusus untuk aritmatika bertingkat yaitu AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Ya, ini Ustaz hanya mengingatkan lagi. Ya, karena di video Ustaz sebelumnya aritmatika bertingkat juga sudah Ustaz terangkan secara lengkap. Jadi teman-teman perlu A-nya berapa ya? A-nya berapa? B-nya berapa?
C-nya berapa, begitu ya. Nanti kalau A, B, C sudah ketemu, silakan dimasukkan ke dalam rumus UN ini. Kalau sudah ketemu, baru N-nya diganti angka 100. Begitu teman-teman, ya. Saya tidak menjelaskan secara lengkap sekali untuk kisi-kisi ini karena cukup panjang, tapi teman-teman bisa mengecek atau melihat kembali di video saya sebelumnya. Lanjut, untuk kisi-kisi berikutnya disajikan gambar berpola, ya, gambar berpola. Siswa, ya, teman-teman itu dapat menentukan suku tertentu dengan menggeneralisasikan pola sebelumnya. Ini langsung contoh soalnya saja. Nah, seperti ini. Sekali lagi, contoh soal yang seperti ini, yang gambar-gambar seperti ini itu banyak, ya. Teman-teman bisa belajar di video sebelumnya ya, atau di buku pelajaran ya yang sudah teman-teman beli atau teman-teman pinjam sekolah juga ada, dan itu ada kemungkinan untuk keluar. Yang jelas soal tipe ini insya Allah keluar di penilaian tengah semester besok. Coba kita amati kalau misal soal seperti ini yang keluar ya. Ya, berarti ini teman-teman harus tahu dulu ini pola ke-1 ya. Berarti ini suku pertama. Ini kan lingkarannya ada 1. Ini suku kedua, lingkarannya ada 1, 2, 3. Gitu ya. Teman-teman ubah dulu gambar ini ke dalam angka ya, ke dalam bilangan ya. Supaya mudah untuk dikerjakan. Suku ketiga, ini ada berapa titiknya nih ya. Lingkarannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti suku keempatnya ini tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ditanya misal suku ke N ya dan suku ke 50 misal. Begitu. Jadi sebelum teman-teman mencari suku ke 50, teman-teman cari dulu UN-nya. Tapi amati dulu ini barisannya 1 ke 3. Ya, ini karena bisa jadi ini aritmetika biasa atau bisa jadi ini aritmetika bertingkat. Kalau aritmetika bertingkat, teman-teman bisa menggunakan rumus yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan, yang AN kuadrat plus BN plus C. Tapi kalau ini aritmetikanya aritmetika biasa, ini lebih mudah lagi. Coba, ini aritmetika bertingkat atau biasa? 1 ke 3 kan 2. Ya, selisihnya 2. Atau bedanya 2. 3 ke 5 juga 2. Ini 2. Nah, kalau ininya sama, berarti ini aritmetika biasa, bukan bertingkat. Berarti cari dulu UN-nya. Ya, UN-nya. Misalnya ini U1 kan sama dengan 1. Berarti ini 2 kali ini 1. 2 kali 1 supaya sama dengan 1 dikurangi 1. Ya, U2 berarti ini 2 kan dari bedanya ya, 2 kali ini suku kedua, berarti kali 2 sama dengan berapa ini? U2 nya kan 3. Nah, ini kan 2 kali 2 4, supaya jadi 3 dikurangi 1, berarti UN nya sama dengan ya ini, tinggal ini kan 1 taruh sini ya, 2 nya taruh sini, berarti ini N nya ditaruh sini. Nah, kurangi 1, berarti UN nya adalah 2N kurangi 1. Nah, UN ini digunakan untuk mencari U50. 2N kurangi 1. Berarti U50 sama dengan 2 kali 50 kurangi 1. Berapa? 2 kali 50, 100 ya. 100 kurangi 1, 99. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Teman-teman bisa mencari gambar pola yang lain ya. Ya, bentuk korek api, ya bentuk yang lain lah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Lanjut, ini ada kisi-kisi berikutnya, ya ini soal permasalahan sehari-hari nih. Disajikan permasalahan sehari-hari dalam bentuk konteks seseorang yang menabung di bank dengan konsistensi tertentu. Peserta didik atau teman-teman dapat menentukan jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan pola barisan aritmetika. Ini menabungnya bisa di bank atau bisa di rumah ya.
Intinya menabung gitu. Coba, ini contoh soalnya. Nah, tuh. Contoh soal untuk kisi-kisi ini. Budi menabung di rumah setiap bulan, di mana bulan pertama ia menabung 20.000, bulan keduanya 22.000, bulan ketiganya 24.000. Demikian seterusnya ya, pada bulan berikutnya dengan kenaikannya tetap ya. Kenaikannya tetap. Berarti naik berapa ini? 20.000 jadi 22.000, naik 2.000 ya. Terus naik 2.000 lagi jadi 24.000. Pertanyaannya jumlah uang Budi setelah 1 tahun. Ya, setelah 1 tahun. Coba kita bawa ke dalam bentuk pola barisan. Berarti ini ya, tulis suku 1. Suku 1 itu 20.000. Ya, suku 2 ini tulis 22.000. Ya. Suku 3 ditulis apa namanya 24.000. Berarti ini kan kenaikan tetap ya. Kenaikannya berapa? 2.000 rupiah. Yang ini kenaikannya 2.000 rupiah. Karena di soal juga sudah ditulis kenaikannya tetap. Berarti suku keempat ya, atau Budi nabung pada bulan keempat ini juga nambah 2.000. Ini 26.000. Nah, tentukan jumlah uang Budi setelah 1 tahun. Berarti setelah 12 bulan. Ya, teman-teman bisa sih sebenarnya nulis U5. U5-nya berarti ini 28.000. Tulis sampai U12. Nanti dijumlah. Itu bisa. Ya. Tetapi kalau misal besok soalnya setelah 4 tahun, berarti banyak sekali. Ya. Sementara waktu PTS itu ada batas maksimal. Jadi teman-teman butuh cara yang cepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Dan Ustadz pastikan soal bentuk seperti ini akan keluar di PTS. Gitu ya. Butuh waktu yang lama kalau mau mengerjakan dengan cara menghitung satu-satu. Kita butuh cara yang cepat. Di sini ada jumlah ya. Sebelumnya ini berarti karena ini kenaikannya tetap 2.000 semua, berarti ini termasuk barisan aritmetika. Ya, ini termasuk barisan aritmetika. Bukan bertingkat karena kenaikannya tetap ya ini. Jadi bukan bertingkat. Nah, setelah teman-teman tahu ini barisan aritmetika, teman-teman lihat pertanyaannya jumlah. Ya, jumlah uang Budi. Berarti teman-teman karena jumlah berarti ini sama saja SN ya, bukan UN. Kalau UN misal kalau ini U20, U12 berarti ini UN yang dicari. Tapi kalau jumlah berarti ini SN. SN untuk aritmetika, teman-teman bisa mengerjakan dengan cara N bagi 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Nah, begitu. Ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan rumus N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B tutup kurung. Gitu ya. Kita coba kerjakan ya. Ustaz kerjakan dikotakin di sini. Ya. Ustaz kerjakan di sini. Berarti ini A ya. Suku pertama itu sama saja A. Nah, B-nya itu selisihnya. B-nya 2.000. Ya udah, berarti SN, tulis lagi SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B tutup kurung. N-nya berapa? Lihat. Yang ditanya adalah jumlah uang Budi setelah 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti N-nya itu 12. Ya, karena Budi menabungnya per bulan. Berarti tahun ini diubah dulu menjadi bulan. 1 tahun adalah 12 bulan. Berarti N-nya
ganti 12. Berarti sini 12 per 2 kali 2 kali A. 2 kali AA-nya berapa? 20.000 ya, ditambah N kurangi 1. N-nya kan 12. 12 kurangi 1. 11 dikalikan B-nya berapa? B-nya 2000. Nah, tutup kurung. Lanjut, 12 bagi 2 itu 6. Dalam kurung, ini ya, 2 kali 20.000 kan 40.000. 40.000 ditambah 11 kali 2000. Berarti 22.000. Ya. Terus 40.000 ditambah 22.000 berapa ya teman-teman cari ya. 40.000 tambah 22.000 teman-teman cari, karena yang diutamakan yang ada di dalam tanda kurung dulu ya. 40.000 tambah 22.000 berarti 62.000 dikali 6. Ketemunya berapa? Itu adalah jumlah tabungan uang budi setelah 1 tahun. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman tulis dulu ya. U1-nya berapa, U2 berapa, U3 berapa, itu dianalisa. Ini aritmetika biasa atau aritmetika bertingkat. Kalau aritmetika biasa dan yang ditanyakan adalah jumlah, baik teman-teman bisa mengerjakan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurangi 1 kali B tutup kurung. Begitu. Ini sudah Ustadz coba oret-oret di sini, tinggal teman-teman menyelesaikan hasil akhirnya. Oke, begitu. Biar tidak terlalu lama, Ustadz lanjut lagi. Ya. Kisi-kisi berikutnya, dengan menerapkan konsep pola bilangan, peserta didik menentukan angka satuan pada bilangan berpangkat. Nah, ini contohnya begini. Nah, ini persis Ustadz menggunakan contoh yang ada di video sebelumnya. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Angka satuannya berapa? Angka yang paling belakang berapa? Begitu. Teman-teman bisa cross-check sendiri ya di video sebelumnya. Lanjut lagi. Nah, ini kita sudah memasuki materi baru. Ya, berarti untuk yang pola bilangan hanya sampai di sini saja yang akan keluar di PTS. Teman-teman tidak usah belajar terlalu luas ya. Karena fokusnya ke UTS, berarti fokusnya ke kisi-kisi yang sudah saya berikan saja. Ya. Langsung ke materi berikutnya ya, sistem koordinat. Kisi-kisinya menentukan jarak titik terhadap sumbu Y. Jarak titik terhadap sumbu Y. Jika diketahui titik koordinat suatu titik. Nah, ini pun saya cuma ngambil dari soal yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, ini langsung ya. Mencari jarak ya. Misal ini kan ada berapa titik nih? A sampai H ya. Ini malah sudah ada jawabannya. Nih. Teman-teman ngitungnya per kotak ya. Nih, misal kecoret. Misal ini. Jarak titik A ini ya, ini pasti keluar nih terhadap sumbu Y. Jarak titik terhadap sumbu Y. Ya. Misal ini. Titik A ada berapa jarak terhadap sumbu Y? Sumbu Y itu yang berdiri nih. Nah, ngitungnya per kotak. 1, 2, 3. Ah, berarti titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Begitu ya. Misal yang B, ini B. Ini kan titik B nih. Titik B berapa satuan sih jaraknya terhadap jarak terhadap sumbu Y? Teman-teman hitung per kotaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan nih. Sudah ketemu. Begitu ya teman-teman ya. Kisi-kisi berikutnya menentukan jarak titik terhadap sumbu X. Kalau tadi
menentukan jarak titik terhadap sumbu Y, kalau ini terhadap sumbu X. Ya. Ini juga sudah ada jawabannya. Teman-teman perhatikan dulu. Nih. Terhadap sumbu X, ya. Sumbu X ini yang tiduran nih. Ya. Yang tidur ini. Nah, sumbu X. Misal titik A, berapa sih jaraknya terhadap sumbu X? Hitung saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. 6 kan? Nah, yang B. B ini titik B nih. Berapa sih jaraknya terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4. 4 ya, berjarak 4 satuan dari sumbu X. Begitu ya untuk kisi-kisi yang menentukan jarak titik terhadap sumbu X. Berikutnya, disajikan sebuah diagram kartesius beserta titik menentukan kuadran jika diketahui titik koordinatnya. Nah, ini. Menentukan kuadran ya. Kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 ya. Ini kuadran 1 nih, ini kuadran 1 ya. Kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kiri bawah ya. Kuadran 4, kanan bawah. Ya, misal titik Q 2,3. Ini kan 2,3 nih. 2,3. Ini 2, ini 3. 2,3 ini berada di kuadran ke-1. Ini titik P. Negatif 2,1. Ini negatif 2,1. Ini berada di kuadran ke-1. Ya, misal ini. Misal titik R ya. R negatif 2, negatif 5. Itu ada di kuadran keberapa? Cek dulu. Negatif 2. Ya, ini negatif 2 ya, ini ya. Negatif 2. Negatif 5. Negatif 2, negatif 5. Negatif 2, negatif 5. Ini negatif 5 nih. Berarti di sini. Nah, nih. Nah, di sini. Nah, ini titik R ini. Nah, titik R ini berada di kuadran ketiga. Misal, T itu 3,-4. Ya, 3, negatif 4. Ini berada di kuadran keberapa? Ya, teman-teman langsung cek di diagram kartesius. 3, negatif 4. 3. Ini 3 ya, ini 3. Negatif 4 ini. Nah, berarti ini 3, negatif 4 di sini. Ya, ini titik T nih. 3, negatif 4. Nah, T ini berada di kuadran ke-4. Begitu ya. Ini kuadran ke-1 ya, berada di sebelah kanan sumbu Y dan sebelah atasnya sumbu X. Kalau kuadran kedua sebelah kirinya sumbu X, sebelah kirinya sumbu Y, sebelah atasnya sumbu X. Ya. Terus kuadran ketiga itu berada di bawahnya sumbu X dan berada di sebelah kirinya sumbu Y. Dan ini kuadran keempat berada di bawahnya sumbu X dan berada di sebelah kanannya sumbu Y. Begitu. Teman-teman bisa melihat, insya Allah paham ya. Saya sudah kasih contoh soalnya ya. Insya Allah paham. Lanjut untuk berikutnya. Disajikan sebuah diagram kartesius bersama titik menentukan dua buah titik yang berjarak sama. Ya, yang berjarak sama terhadap sumbu X. Ya, yang jaraknya sama. Tuh, ini sumbu X ya ini. Sumbu X. Nih, garis pakai merah. Sumbu X red. Ya. Teman-teman silakan cari titik mana saja yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Lihat.
A itu dari titik A ya, ini titik A. Titik A ke sumbu X itu jaraknya berapa sih? Nah, A ke sumbu X berapa sih? Hitung 1, 2, 3. 3 satuan. Sekarang ini E ya. E ke sumbu X, ini kan E. E ke sumbu X. E ke sumbu X, E kan sudah berada di sumbu X ini. Berarti 0 satuan ya. Karena E itu sudah berada di sumbu X. Ya, berarti tidak ada jarak. Sekarang B. B ke sumbu X. Lihat. B ke sumbu X. Ini 1, 2, 3. 3 satuan. Nah, terus G. G ke sumbu X. Ini G ya, nih. Titik G. Ke sumbu X berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Teman-teman cari semuanya. Ini C nih. Ya, C ke sumbu X. C ke sumbu X berapa? Hitung saja. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. H ke sumbu X, ini titik H. 1, 2, 3, 4, 5. H ke sumbu X itu 5 satuan. Sekarang D ke sumbu X. D ke sumbu X. D ke sumbu X ya. D ke sumbu X, hitung 1, 2, 3, 4. Ya, 4 satuan. Nah, terakhir I. I ke sumbu X. Nah, ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 satuan. Inilah jarak-jarak titik ke sumbu X. Ya. Teman-teman mencari dua buah titik yang berjaraknya sama ke sumbu X. Berarti ya, yang jaraknya sama berarti ini A dan B. Ya, ini berarti jawabannya adalah A dan B karena masing-masing 3 satuan. Ya, A dan B. Ini jawaban pertama. Ada lagi nggak yang sama? Terus ini C dengan D. C dan D. Ya, ini juga sama. Ya, ini D. Ini juga sama. Ya. Lihat C dan D. Ini C, D. Ini kan 4 satuan. Nah, masih ada yang lain nggak? Nih, G dengan I. Nah, ini G dan I. Ya, G dan I. Karena G dan I itu mempunyai jarak yang sama, yaitu 6 satuan. Begitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman cari dulu ya jaraknya semua titik ke sumbu X satu-satu. Nanti tinggal dicek yang sama, iya itu jawabannya. Lanjut, di kisi-kisi berikutnya disajikan sebuah diagram kartesius peserta didik menentukan dua buah titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Nah, kalau ini tadi yang di ini ya, yang di slide sebelumnya ini itu terhadap sumbu X. Kalau di kisi-kisi berikutnya itu terhadap sumbu Y. Caranya sama. Teman-teman cari seperti terhadap sumbu X ini satu-satu ya. Tapi kisi-kisi yang selanjutnya ini terhadap sumbu Y.
Berarti cari dulu terhadap sumbu Y. Semuanya dicari. Ya, misal A ke sumbu Y berapa? Ya, B ke sumbu Y berapa? Nanti dicari yang sama. Begitu nih. Sama caranya lah dengan yang ini. Nah, yang terhadap sumbu X. Ini cuma ini terhadap sumbu Y. Ya, tinggal teman-teman cek dengan cermat ya koordinat kartesiusnya. Nah, ini berikutnya disajikan sebuah diagram kartesius. Peserta didik menentukan titik koordinat yang berada di sebelah kanan atau kirinya sumbu X. Nah, ini teman-teman tinggal melihat saja. Ya. Yang di sebelah kanannya sumbu X itu titik apa saja. Nah, ya, sebelah kanannya sumbu X. Awan ini harusnya sumbu Y ya. Ini harusnya sumbu Y ini. Ya, karena X kan tidak punya kanan dan kiri. Ini sumbu Y, awan, sumbu Y maksudnya. Nah, sebelah kanan atau kirinya sumbu Y. Ya, teman-teman tinggal lihat di sebelah kanan sumbu Y apa saja, titik apa saja. Ini sumbu Y ya, ini sumbu Y. Sebelah kanannya berarti titik A. Terus titik ini A, ini E. Terus titik D ya, tinggal dilihat saja. D. Terus ini I. Nah, kalau di sebelah kirinya kiri sumbu Y. Ya, ini sumbu Y di sebelah kirinya, berarti G, titik G, terus B, C, dan H. Begitu ya, teman-teman ya. Ini sebelah kirinya sumbu Y. Mungkin cukup dari Ustadz, ya. Saya sudah memaparkan terkait kisi-kisi yang akan keluar di PTS pekan depan untuk mapel matematika. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan oleh Allah, bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Itu saja dari Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.